Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ada berita menggembirakan untuk kita semua. Membuat dagdikduk ciut dalam hatinya, siapa lagi kalau bukan klan Balawi yang kita tahu sudah begitu lama menanamkan pengaruhnya dengan doktrin-doktrin yang paling menakutkan menurut kita. Itu adalah mereka sebagai zuriyah Nabi. Tapi apa mau dikata, setelah polemik nasab ini rungkat, nasab mereka ini rungkat, tidak terkecuali di wilayah Temanggung ini. Kalau saudara-saudara teman-temanku berkunjung ke kota Temanggung dan bermalam di sini, hawanya sejuk, bisa juga dingin, apalagi musim hujan seperti ini. Tapi percayalah, kalau pagi-pagi atau sore hari ketika cuaca cerah, maka kita bisa melihat di mana di sana ada gunung yang amat besar yang terkenal, yaitu Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Hati-hati temanku kalau yang masih muda ingin hiking naik ke sana, karena menurut kisah dari penduduk wilayah kaki Gunung Sindoro ini, ada hari-hari tertentu di mana ada hantu yang mengerikan berkeliaran di sana. Entah ini benar entah hoax, kita nggak tahu, tapi memang sebaiknya kalau kita naik gunung itu mesti jaga kesopanan, dari pembicaraan yang baik, adab yang baik, dan tentu saja jaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang paling pokok untuk remaja-remaja yang masih puber ini, janganlah berbuat maksiat di wilayah-wilayah seperti itu, bisa berapi. Kembali lagi kita ngomongin masalah Temanggung. Temanggung ini juga dekat dengan daerah Kedu, di mana dulu Kedunya adalah Karesidenan. Di sana ada sebuah makam Ki Ageng Kedu atau Ki Ageng Makukuhan yang biasanya itu hari-hari tertentu ramai sekali dikunjungi peziarah. Dari bagi Laskar Sabilillah di sana yang sekarang ini sudah dideklarasikan, tentu ini membuat daerah itu juga menjadi wilayah pengawasannya. Jangan sampai tempat seperti ini nanti dibalawikan. Tidak tanggung-tanggung deklarasi PWI LSI Kabupaten Temanggung yang dihadiri banyak laskar, juga tentu saja diketahui oleh pejabat-pejabat di Temanggung sana, karena deklarasi ini tidak main-main, diadakan di pendopo Kabupaten Temanggung. Luar biasa, mau tak mau para pejabat di sana itu tahu duduk persoalannya. Kenapa Laskar Sabilillah sampai dideklarasikan di sana, juga di wilayah-wilayah seluruh Nusantara. Mereka tahu siapa sekarang ini Balawi sesungguhnya, yang mengaku-ngaku keturunannya Rasul dan mereka menguinya, dan kita pribumi Nusantara ini selalu dianggapnya nggak ada harganya, cuma sebagai eksploitasi ekonomi, didawil, diperlakukan semena-mena. Bahkan kalau kita melihat berita-berita yang kemarin, bahkan sampai sekarang ada kasus-kasus tertentu yang dilakukan oleh Balawi, klannya ini, apabila berbuat kejahatan, kemudian berbuat maksiat, kawin cerai semaunya, tidak mengurusi istri yang dikawinnya ini, yang tentu saja orang pribumi, setelah dilaporkan ke pihak aparat nggak selesai-selesai juga. Kita tidak tahu apakah pengaruh mereka ini juga sekarang ini masih
begitu kuat di saudara-saudara kita, pejabat-pejabat tentunya. Kenapa masalah-masalah yang sudah dilaporkan ini tidak selesai juga. Juga Kabupaten Temanggung ini, kalau kita dari Semarang ini akan melewati daerah kota kecil Secang, kemudian di wilayah sekitar situ juga ada namanya kota Grabak, kemudian ke arah timur kalau nggak salah ini ada Sumowono. Yang Sumowono ini juga kalau kita terus ke utara ini lewat pegunungan kemudian menuruni sebelah baratnya Gunung Ungaran ini, nah di bawah sana ada namanya Kota Kendal, dan Kota Kendal ini tidak jauh dari Pekalongan. Wilayah-wilayah ini kemarin-kemarin banyak ya klan Balawi tusap-tusup keluar masuk kampung, mengadakan sholawatan dan tentu saja mempererat hubungan mereka dengan orang-orang di sana supaya tidak terpengaruh dengan adanya polemik nasab selama ini. Dengan begitu mereka juga bergerak supaya masyarakat khususnya orang-orang kita ini tetap percaya kepada mereka. 2 bulan yang lalu itu kurang lebih saya juga jalan-jalan ke wilayah sana, itu antara Grabak, Sumowono, kemudian ya daerah Secang, Magelang ini, itu ternyata setelah saya korek kelakuan klan Balawi ini dari bawah, dari daerah Kendal atau mungkin ya sekitar Pekalongan ini, tempo-tempo naik ke atas gunung, ke Sumowono, ke Grabang dan seterusnya, ini mendatangi ya kiai-kiai kampung Anjang sana, mungkin juga tetap supaya orang-orang kampung ini percaya kepada mereka. Akhir berjalannya waktu, yang namanya nasab itu rungkat, di mana sekarang sudah kelihatan bahwa mereka ini hanya penipu-penipu belaka yang dulunya dibawa oleh Belanda. Sekarang ini di Kabupaten Temanggung sudah berdiri PWI LS, Laskar Sabilillah di wilayah sana. Kita patut bergembira karena bagaimanapun dengan pelan-pelan masyarakat kita akan tercerahkan dengan hadirnya Laskar Sabilillah yang sudah dideklarasikan di wilayah sana. Untuk teman-temanku dan saudara-saudara, kalau akan mengunjungi Temanggung, jangan lupa menginap semalam atau 2 malam supaya tahu kondisinya bagaimana. Masyarakat di sana ini begitu egaliter ya, seperti masyarakat Nusantara umumnya, baik dan tidak neko-neko. Dan ini jangan sampai di kemudian hari kembali didoktrin oleh klan Balawi, amat berbahaya sekali. Deklarasi Laskar Sabilillah di Kabupaten Temanggung yang diadakan di Pendopo Kabupaten Temanggung ini, untuk klan Balawi silahkan mencak-mencak, silahkan pusing 7 keliling, atau silahkan sumpah serapah, karena nasab saudara-saudara Balawi sekarang ini sudah tidak ada harganya lagi di mata anak-anak pribumi Nusantara, plat G, Yahudi, Askenazi. Inilah sedikit dari bagaimana Laskar Sabilillah deklarasi di Pendopo Kabupaten Temanggung. Akan setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan siap menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tersebut tawassul dan Republik telah dijalankan. Tidak bisa dibuktikan manakala kompakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.